nanti direvisi lagi. Kenapa saya bilang revisi? Kalau manusia ya jenis makhluk manusia aja, makhluk yang berjenis manusia, tulislah manusia, jangan Ya. ditulis makhluk. Nanti orang juga nginjilin ayam, buaya, kan kayak gitu. Jin diinjilin juga. Gimana nginjilin kecoa? Gimana nginjilin pohon durian? Kan susah gitu. Semuanya makhluk masalahnya. Makanya ini salah pula LAI ini, terlalu luas gitu bahasanya. Nah, Kalau gitu Bang, Pak abang Ustadz, perlu tahu bang ya. ya Bang, Pak Ustadz. saya mau kasih tahu abang. Mm-mm. Kosakata makhluk itu bang ya dari kata kholako. Dalam bahasa Hmm. Arab kholako. Mm-mm. Yang artinya itu ciptaan. Gitu. Hmm. Atau Iya. dijadikan gitu. Diciptakan. Dijadikan. Jadi kosakata kholako. Artinya kalaunya makhluk yang diciptakan artinya. Apa yang diciptakan Tuhan? Contoh manusia, contoh langit dan bumi, contoh hewan, contoh jin. Jadi semua yang dilihat itu bukan Tuhan, tapi makhluk. Gitu. Siapa yang menciptakan makhluk? Disebutannya namanya Kholik, sang pencipta. Makanya makhluk dengan Kholik itu beda. Kalaunya udah bisa dilihat dengan mata kita, udah makhluk, bukan Tuhan dia. Itu kosakata makhluk dari kosakata kholako, artinya ciptaan. Ciptaan apa aja? Langit, bumi, jin, pocong, tuyul, kuntilanak, kecoa, ayam, babi, singa, harimau, semuanya manusia ya. Termasuk Itulah Yesus. Yesus yang dikandung oleh Maria makhluk juga dia, bukan Tuhan. itulah bedanya kita di antara ciptaan Tuhan yang lain itu Pak Ustadz. Itulah bedanya kita di antara makhluk ciptaan Tuhan itu. Kita punya kecerdasan, bisa kita akal budi, bisa membedakan mana baik yang buruk. Jadi kepada maksudnya di situ kalau saya ambil tadi ayat yang apa itu Lukas apa itu tadi? Markus 16 itu ayat 15 itu tertuju kepada makhluk ciptaan atau termasuk manusia. Di situ tertuju. Makanya kita bisa membedakan loh. Kita kan bisa memikirkan kemana tujuannya ini. Ya kalau Bang, kita bang, kesannya bertentangan itu bang. Abang kan di Kristen disebut domba, betul? ya Domba punya akal atau tidak? itu kiasan bahasa itu Pak Oh Ustadz. kiasan teman-temannya. Atau misalnya perumpamaannya itu Pak Ustadz, perumpamaannya. Kenapa diambil misalnya ilustrasi tentang domba ini sesuai yang saya pelajari ya Pak Ustadz ya. Diterima pun gak diterima oke ya kan. Kenapa diambil misalnya domba-domba itu ya. Ada diberikan ilustrasi atau perumpamaan dalam Alkitab. Ada misalnya 100 dombanya ini 99 kembali ke kandang tetapi satu yang apa? Yang hilang. Maka datanglah tuannya itu untuk mencari dombanya yang hilang itu supaya bisa masuk ke kandang. Ya, Artinya kalau di saya sini sih nggak terlalu masalahin itu bang. Itu kan karena doktrin dari abang kan kayak gitu. oke. Jadi artinya di situ kenapa diambil yang perumpamaan itu Pak Ustadz? Sebenarnya kita ini karena sudah jatuh dalam dosa, maka datang dia untuk menyelamatkan kita. Kita adalah domba itu yang tadi yang hilang itu. Sebenarnya kita tidak selamat kalau kita misalnya dibiarkan gitu. Sebagaimana contohnya tadi perumpamaannya tuannya itu datang mencari sampai dapat supaya bisa diselamatkan. Oke. Masalah keselamatan, masalah dosa. Bang, kalau abang ngutang sama saya, yang bayar hutang siapa? Saya, maksudnya kalau saya berutang sama Pak Ustadz, ya saya Pak Ustadz, ya saya. Terus dari mana kalau Anda berdosa orang disuruh tebus? Kocak. Ya. Di situ Anda ngerti tuh kalau Anda ngutang Anda yang bayar, Anda yang dosa, Anda yang bikin dosa, Anda yang tanggung. Ngapain orang disuruh tanggung? Gak masuk akal. Makanya kemarin itu Pak Ustadz pernah kita sampaikan itu atau kita bahas juga itu upah dosa itu adalah maut. Apa yang terjadi? Kenapa dari kita tahu itu Pak Ustadz dosa itu adalah upah maut? Karena dari situ kita tahu dari sejarah bangsa Israel kan. Bagaimana bangsa Israel itu untuk misalnya mereka mengampuni dosa itu bukan mereka membayar di hadapan Tuhan, tapi ada suatu korban termasuklah domba untuk penghapusan dosa. Artinya disitulah kita tahu Pak Ustadz
bukan kita misalnya kalau itu masalah utang tadi seperti Pak Ustadz tadi, kalau aku minjam uang sama Pak Ustadz saya harus yang bayar. Tapi di Ya sini iyalah. yang dimaksud di sini Pak Ustadz adalah apa? Eh, eh, keselamatan atau keselamatan bangsa Israel ketika mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka itu bersama-sama dengan Tuhan. Jika mereka tidak melakukan itu, mereka akan mati. Makanya kemarin itu ada pernah saya pernah juga sih loh Pak Ustadz, tapi udah jauh juga yang kita bahas nanti itu. Kemarin pernah saya lihat Pak Ustadz di sini sharing itu kemarin juga Advent juga kalau nggak salah yang gabung di live Pak Ustadz mengatakan itu kalau pertama itu yang mengakui Nabi Muhammad itu adalah dari pendeta-pendeta, benar ya Pak Ustadz ya? Oh ya betul, betul. Terus? Nah itu disitulah misalnya kita tahu Pak Ustadz kalau dari pendeta-pendeta berarti udah luar biasa itu loh Pak Ustadz. Barangnya dari Kristen gitu yang mengakui seperti Nabi Muhammad gitu. Lalu kalau memang misalnya pendeta-pendeta yang mengakui misalnya Nabi Muhammad sebagai pendeta, kenapa misalnya atau ada salah satu misalnya ajaran dari yang didengarkan Nabi Muhammad contohnya kepada pendeta-pendeta ini tentang ajaran-ajaran yang disampaikan tentang misalnya tentang Yesus ini loh Pak Ustadz. Kalau boleh saya Gini, tanya Bang. dulu ya Pak Ustadz, kalau boleh Ya. saya tanya dulu Pak Ustadz. Ini kan saya nggak tahu Pak Ustadz, kan bisa bertanya Pak Ustadz ya. Kita bergantian dulu Pak Ustadz ya. Nah, itu kalau misalnya kalau Yesus itu menurut yang kami pelajari Pak Ustadz ya, kapan itu Yesus itu datang ke dunia itu sekitar tahun 2000 tahun yang lalu atau 2025 tahun yang lalu. Nah, kalau boleh saya tahu itu Pak Ustadz, kapan itu misalnya ada terbentuk agama Islam gitu loh Pak Ustadz, tahun berapa gitu, dan mana yang duluan itu Pak Ustadz, Yesus itu datang ke dunia atau misalnya agama Islam yang duluan Pak Ustadz? Baik, saya jawab Bang ya, tolong perhatikan. Ya Pak Ustadz. Islam secara penyebutan itu muncul di Al-Quran. Ya, Al-Quran diturunkan di abad ke-7. Oke ya, sepakat? Oke. Nah, tapi secara eksistensi itu sejak zaman Nabi Adam. Apa itu Islam? Islam itu adalah agama yang selamat. Bagaimana dia agar caranya selamat? Maka dia mengikuti perintahnya. Orang yang mengikuti perintahnya disebut Muslim. Orang yang berserah diri kepada Tuhan. Nabi Adam berserah diri kepada Tuhan. Nabi Nuh itu berserah diri kepada Tuhan. Ibrahim berserah diri kepada Tuhan. Musa berserah diri kepada Tuhan. Termasuk Yesus. Yesus hamba Tuhan. Dia berserah diri kepada Tuhan. Maka bisa kita bilang secara eksistensi Islam itu udah dianut oleh para nabi. Nah, cuma penyempurnaan secara penyebutan dan syariat itu ketika diturunkannya Al-Quran. Jadi mereka para nabi itu diturunkan syariat ya, semuanya menyembah Tuhan semesta alam. Zaman Nabi Adam udah Islam, udah Muslim. Sampai zaman Yesus, dia Islam dan Muslim. Sampai diterapkan nama agamanya Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi Bang, yang dianut para nabi itu kata Tuhan semesta alam, mereka menyembah Tuhan yang esa, mereka berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Nah, maka mereka disebut orang yang tunduk atau sebutannya Muslim. Makanya kalau Anda melihat Al-Quran kami, contoh aja ya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 133 tuh. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa nahnu lahu muslimun. Mereka semua orang Islam kata Allah. Kayak gitu.
Nabi Isa pun Enggak disebut masuk, orang Islam. enggak masuk gini loh Pak Ustadz. Kalau bangsa Israel itu sesuai sejarah Alkitab terbentuk misalnya apa misalnya persekutuan mereka. Ini kan Hmm. namanya itu kan Pak Ustadz persekutuan. Nah, Nah, bentar, kalau bentar bang. apa Di zaman Nabi Musa berserah diri kepada Tuhan, betul? ya Ya, kalau dia berserah diri kepada Tuhan, bang, bahasa Arabnya udah Islam, Muslim dia. Terus pengikut Islam. Nabi Musa yang mau mengikuti Nabi Musa kami sebut Muslim juga. Ah, Yesus berserah diri kepada Tuhan, kami sebut Muslim dia, Islam gitu. Hawariun pengikutnya itu kami sebut juga Muslim, Kalau Islam yang berserah diri kalau gitu. Cuma bang bentar. Cuma syariatnya para nabi terdahulu dan pengikutnya itu dirampungkan dalam syariat agama Islam. Gitu maksudnya. gini loh Pak Ustadz kan, karena kan wajar saja lah Pak Ustadz ya kayak saya bertanya, apalagi tadi saya orang Ya nggak awam, apa-apa. awam. Abang bang, saya izin sebentar bang, ambil air minum bentar ya. Haus. Oh bisa bisa Pak Ustadz. Oh oke Pak Ustadz, oke. Oke. Bentar ya teman-temannya. Oke, saya berteman-teman. Enak ini sama Pak Ustadz sharing-sharing. Ya, kalau saya lihat Pak Ustadz ini, kalau kita misalnya apa namanya, apa edukasinya bisa apa, bisa nyambung. Kalau juga kalau apa, ya seperti itulah. Ada tadi sebagian juga atau kemarin-kemarin itu kita lihat misalnya yang bergabung di live Pak Ustadz, apalagi kalau kurang misalnya pemahaman tentang Alkitab, kurang juga saling menghormati dalam hal ini. Di sini saya lihat, saya berapa lama bergabung sama Pak Ustadz ini, kita harus saling menghormati, saling hargai, ya. Kita di sini bukan harus misalnya kita harus misalnya yang benar, saya yang benar gitu. Begitu juga sebaliknya, ya. Di sini kita mana yang apa yang baik menurut kita itu aja kita ambil, ya. Karena kalau kita juga misalnya apa selalu mempertahankan kebenaran kita, itu juga misalnya belum tentu orang misalnya menerimanya dan mau mendengarkan gitu. Ya kan Pak Ustadz ya? Gimana? Jadi itu yang saya bilang tadi sama penonton Pak Ustadz. Eh, di sini kita sebagai berapa lama saya lihat Pak Ustadz misalnya live gitu kan. Orang yang sopan sama Pak Ustadz, ya Pak Ustadz juga apa gitu loh, menyambung dengan baik. Tapi ketika misalnya orang juga misalnya apa, tidak baik sambutannya, Pak Ustadz juga tidak apa juga sama mereka gitu. Jadi kalau menurut saya pun misalnya sharing kepada Pak Ustadz itu, ya kalaupun misalnya ada kadang-kadang pertanyaan yang kurang pas, misalnya kurang berkenan kepada penonton, yang banyak aja yang harus kita ambil gitu. Nah, kalau saya tengok Pak Ya Ustadz itu boleh kayak orang gitu. Memang gitu bang. Sistem saya memang kayak gitu karena setiap orang yang saya hadapi itu berbeda-beda gitu loh dari Kristennya. Ada dia tipikalnya penghujat, ada tipikalnya beradab, mau nanya kan ada kayak gitu. Saya harus iya akui. Makanya kan kalau Kristen ini saya lihat dulu cara datangnya kayak gimana gitu loh. Kalau cara iya datangnya hujat, mau nggak mau itu saya basmi gitu loh. gitu. Jadi padahal kalau menurut saya Pak Ustadz ya saya nggak mau misalnya naik di room itu kalau pada artinya tidak ada arti dan makna yang harus kita ambil dari pertemuan itu. Karena setidaknya Pak Ustadz ketika misalnya kita sharing atau diskusi, ada yang baik juga bisa diambil penonton, ada juga yang tidak baik nggak usah diambil gitu loh. Nah, kan di situ bisa diperbandingkan gitu oleh penonton kita di sini ada berapa 6.000 orang. 6.000 orang sekarang sebagai saksi mata untuk misalnya untuk mendengarkan. Mungkin juga Pak Ustadz yang pertanyaan saya ini mungkin diwakili orang kalau ada orang Kristen yang nonton di bawah juga bisa diwakili, mungkin orang itu ingin bertanya tapi mungkin nggak ada kesempatan pulang mereka untuk bertanya, sehingga saya yang sebagai yang gabung di live ini yang bertanya kan begitu Pak Ustadz. Dan begitu juga sebaliknya, mungkin saudara kita Muslim juga yang penonton di bawah mereka bertanya sesuai pertanyaan Pak Ustadz kepada saya, tetapi Pak Ustadz lah yang mewakili untuk bertanya itu kepada saya. Ya, kalaupun terjawab, kalau tidak terjawab itu tergantung masing-masing pengetahuan dan sesuai misalnya pengetahuan seseorang kan begitu Pak Ustadz. Nah, tadi
Kenapa tadi saya bilang itu Pak Ustadz? Kapan misalnya, dengar ya Pak Ustadz? Dengar? Iya, Eh, memang Karena sudah ya. Jadi jawaban jaringan, saya itu memang jari, mewakili dan banyak ditanya dan udah beberapa kali ditanya kepada saya gitu. iya, iya, Jadi kalau itulah untuk Pak Ustadz. masalah eksistensi, Islam itu sejak zaman Nabi Adam. Hmm, Jadi secara eksistensi sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini. Tapi kalau secara penyebutan agama gitu ya, penyebutan doang. Penyebutannya dari abad 7. Tapi eksistensi atau pelakunya itu udah ada sejak zaman Nabi Adam gitu. jaringan Pak Ustadz kurang bagus ya. Ah, Patah-patah ya oke Bang Pak ya? Ustadz. Iya patah-patah Pak Ustadz. Tapi dengarnya suara saya Pak Ustadz. Wah, jaringan Pak Ada Ustadz ini enggak. kedengaran. Iya, jaringannya Oke. nggak tahu malam ini saya turun naik jaringan rumah saya ini. Ya, kalau asalkan dengar Pak Ustadz juga lah suara saya. Di sini kenapa saya pertanyakan itu tadi Pak Ustadz kan? Kalau memang tadi dari apa tadi, dari mana tadi, Mm-mm. dari Adam, Pak Ustadz tadi itu baru kepada apa, Nuh, ya kan, Nabi Nuh, baru Abraham, baru Mm-mm. yang namanya Musa itu kan bagian dari bangsa Israel, ya. Kalau memang di situ Betul. misalnya terbentuk misalnya salah satunya tadi nabinya itu apa Pak Ustadz nabi, tetapi kenapa misalnya bertolak belakang itu sekarang itu karena Pak Ustadz tadi kan salah satunya kan percaya kepada Nabi Musa, ya kan? Apa yang disampaikan Nabi Mm. Musa itu, ajaran yang disampaikan Nabi Musa itu dan termasuk juga orang Pak Ustadz misalnya yakin dan percaya. Tetapi misalnya kenapa sekarang itu tidak bisa bersatu gitu misalnya yang tadi apa Muslim eh, dan apa ini tadi termasuk keturunan tadi dari apa ini tadi dari pengikut apa yang tadi Musa ini. Kenapa ada namanya Israel? Kenapa ada Nabi Yakub? Ya Yakub ya. Kenapa ada Nabi Yakub? Ya kan itu adalah keturunannya Israel kan begitu. Mm. Kenapa misalnya bisa terpisah gitu loh Pak Ustadz? Ajaran yang misalnya disampaikan Musa itu diyakini oleh saudara kita Muslim. Sedangkan misalnya Oh, baik. apa itu sama yang Israel itu bertolak belakang. Yang saya pertanyakan sebenarnya tadi Pak Ustadz, kapan itu terbentuknya apa yang disebut misalnya apa Muslim itu di tahun berapa gitu loh Pak Ustadz? Apakah duluan misalnya datang Yesus ke dunia ini baru datang misalnya sebutan misalnya tersebutlah misalnya tercetaklah misalnya Al-Quran lah namanya itu Al-Quran atau bahasa Arab Al-Quran. Kapan itu tercetaknya itu Alkitab itu Pak Ustadz? Supaya juga sebagai saya orang awam yang tidak tahu apa-apa, setidaknya saya tahu mengerti sedikit lah Pak Ustadz gitu Pak Ustadz. Baik Bang, saya jawab ya. Perhatikan jawaban saya ya dari Iya Pak pertanyaan Ustadz. Anda. Iya. Bukan tidak bersatu Bang. Jadi ajaran para nabi itu sama, menuhankan Tuhan semesta alam. Bukan tidak bersatu. Para nabi itu satu umat mereka. Satu umat. Satu bangunan. Itu para nabi gitu. Jadi mereka itu membangun, estafetnya membangun sampai Nabi Muhammad menyembah Tuhan yang Esa. Sebagaimana yang diserukan oleh Nabi Musa di dalam Ulangan 6 nomor 4. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Begitu pula yang dikutip Yesus kan, Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya kan? Artinya apa? Ajaran mereka untuk lokal Bang. Untuk lokal. Tetapi ajaran ini ya karena Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Yesus dan Tuhannya Rasulullah Nabi Muhammad ya itu sama, Tuhan yang satu, maka ajarannya diajarkan oleh Nabi Muhammad secara global untuk seluruh manusia. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya itu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, mereka diutus untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh manusia masalahnya. Makanya kan Yesus mengaku tuh di Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya untuk Israel, kata Yesus. Bukan untuk Arab, bukan untuk Indonesia. Karena para nabi terdahulu itu ajarannya untuk lokal.
untuk lokal, belum untuk seluruh manusia. Bayangkan abang, ya kalau untuk seluruh manusia di zaman Nabi Musa, seluruh manusia udah disuruh untuk haji, contohnya. Seluruh manusia nih ya, pakai apa orang zaman dulu? Nggak ada pesawat, nggak ada kapal. Pakai apa orang? Coba. Di zaman Nabi Musa kalau udah diperintahkan ke Yerusalem atau diperintahkan ke Mekah oleh Tuhan, ya untuk seluruh manusia, nggak ada kapal, kagak ada pula pesawat. Orang mau ke Yerusalem, mau ke Mekah pakai apa bang? Dari seluruh manusia. Makanya Nabi Musa pada saat itu dia diutus ajarannya untuk lokal dulu. Yesus pun juga ajarannya diutus untuk lokal dulu. Baru kalaunya sudah sesuai zamannya, sudah sesuai syariatnya, sudah sesuai pula nikmatnya, maka baru ajaran itu akan diglobalkan. Makanya Nabi Muhammad itu ajarannya untuk global seluruh manusia. Kita tidak mengatakan bahwa ajaran para nabi itu beda. Ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran Nabi Musa sama-sama menyerukan untuk menyembah Tuhan yang esa, sama gitu. Bahkan ritual mereka ibadah saja, Nabi Musa sujud, Nabi Muhammad juga sujud, sama ritual mereka gitu. Yesus sama menyerukan, hai Bani Israel, Tuhan kita, Allah kita satu, esa gitu. Itu untuk Bani Israel. Makanya Kak Yesus pun ngomong juga, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal engkau satu-satunya, kata Yesus, Allah yang benar. Begitu pula yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Mereka itu cuma estafet gitu. Estafet cuma dengan cara penyampaian bahasa sendiri-sendiri. Terus ya syariat sendiri-sendiri. Nah ketika Islam datang di abad ke-7. Merangkum ajaran Yesus. Merangkum ajaran Nabi Musa. Merangkum ajaran dari nabi-nabi sebelumnya. Nah makanya ada ayatnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Agama siapa? Agama para nabi. Agama para nabi yaitu menuhankan Tuhan semesta alam. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu. Makanya udah dimunculkan zamannya pesawat, udah dimunculkan kapal, udah dimunculkan HP. Agar semua mendengar agama ini gitu. Agama Islam ini. Dan perintahnya bisa dikerjakan gitu. Bayangkan kalau di zaman Nabi Musa atau zaman Nuh. Ya diperintahkan ke Mekah, orang pakai apa bang? Makanya Tuhan itu pun tahu keadaan manusia. Dia ngerti gitu lah. Oh ini sudah zamannya manusia bisa diperintahkan untuk berhaji. Makanya disebut telah aku cukupkan nikmatku untukmu. Dan telah aku ridhoi agama ini, agama para nabi yang menuhankan Tuhan semesta alam, Tuhan yang esa berserah diri sebagai agama untukmu, yaitu Islam. Jadi bang, ya Tuhan itu maha tahu, gak mungkin mustahil Tuhan semesta alam menyuruh manusia di zaman Nabi Musa, seluruh manusia untuk pergi ke Yerusalem. Pakai opo tuh orang? Terbang. Kayak gimana? Oke Pak Ustadz, tadi Gitu. yang belum terjawab itu pertanyaan saya itu tadi Pak Ustadz. Kan saya bilang tadi seperti apalah terbentuk Kristen atau pertama organisasi yang pertama itu seperti apa yang Katolik ya, Kristen Katolik itu sekitar 350 sesudah Masehi ya kan, atau misalnya setelah udah datang Yesus ke dunia ini. Jadi pertanyaan saya itu Pak Ustadz, yang mana duluan itu terbentuk organisasi atau misalnya Nabi Muhammad itu apakah duluan Nabi Muhammad lahir atau dia menyampaikan tentang ajaran Muslim itu, atau Yesus yang duluan? Karena ada pertanyaan saya setelah Bapak Ustadz nanti jawab itu. Oh gini bang, seharusnya Anda paham tadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini juga disampaikan Nabi Musa gitu, dan juga disampaikan oleh Yesus untuk menyembah Tuhan semesta alam, Tuhan yang esa. Jadi yang mana lebih duluan itu bukan tolak ukur kebenaran, bukan Islam belakangan atau Yesus belakangan dari Nabi
Musa itu bukan tolak ukur, Bang. Bukan tolak ukur kebenaran. Kalau kita mengatakan, oh tolak ukur kebenaran itu yang paling duluan muncul, maka kita harus mengakui Hindulah agama yang benar di muka bumi ini. Ya, Bukan itu maksud saya Pak Ustadz. Saya bukan misalnya membilang nggak benar itu apanya ajarannya itu. Yang maksud saya pertanyakan itu kan setiap perjalanan itu kita di dunia ini kan ada perjalanan ya Pak Ustadz. Yang ini yang duluan, yang ini yang duluan gitu kan. Itu yang tadi saya tanyakan sama Pak Ustadz. Kalau misalnya duluan misalnya Yesus lahir atau datang ke dunia ketika pada Abang seharusnya udah tahu, nggak perlu lagi nanya sama saya. Secara tahun aja Yesus duluan lahir abad pertama. Oh, oke. Berarti saya nggak tahu itu Pak Ustadz, belum memahami itu abad ke-7 atau abad ke-1 kan gitu kan. Oke. Kenapa misalnya saya pertanyakan itu tadi kepada Pak Ustadz, yang mana yang duluan? Karena kalau memang duluan Yesus datang ke dunia ini, kalau memang tadi ada koneksi, kan begitu kan, ada koneksi tadi dari dari Al-Quran tadi tentang sejarahnya misalnya nabi-nabi sebelumnya, termasuk tentang Yesus, ya kan, termasuk ajaran tentang Yesus, termasuk Injil yang disampaikan Yesus. Kenapa itu misalnya berbeda gitu loh Pak Ustadz? Kenapa berbeda itu pernyataan sedangkan sejarah dari tentang seperti Nabi Musa, sejarah bangsa Israel itu bisa dibenarkan oleh di dalam Al-Quran gitu. Bang, Tetapi kenapa misalnya sejarah tentang kedatangan Yesus di dunia ini itu tidak semua dibenarkan oleh saudara kita Muslim atau dalam Al-Quran? Kenapa Bang, misalnya bisa terjadi seperti itu? kata siapa ajaran Yesus berbeda dengan ajaran Nabi Muhammad? Kata siapa ajaran Islam ini beda dengan ajaran Yesus? Nggak ada beda, Bang. Kenapa saya bilang tadi beda Pak Ustadz? Seperti kalau memang sama Pak Ustadz, kenapa tidak ada misalnya di dalam kitab Al-Quran itu seperti tadi salah satunya baptisan? Baik. Itu kan ajaran Yesus juga itu Pak Ustadz, bukan misalnya yang lain ajarannya itu. Makanya saya pertanyakan tadi itu yang mana duluan. Kalau seandainya Nabi Muhammad yang duluan dibandingkan misalnya lahir Yesus, berarti dia belum sempat dapat ajaran yang disampaikan tentang Yesus ini tentang Baik. apa? Saya jawab Bang ya, perhatikan lagi ya. Nah, kata siapa ajaran Yesus dengan ajaran Islam itu beda? Enggak. Sama Bang. Cuma cara melakukannya beda. Ajarannya sama, cara melakukannya beda. Ada baptisan juga sama Bentar kita ya, Muslim. dengarkan dulu. Kenapa nggak ada baptis gitu? Ya, jadi begini Bang. Ajaran Yesus itu sama dengan ajaran Islam. Ajaran Islam itu sama dengan ajaran Yesus. Cuma cara mengerjakannya beda. Contoh, Yesus bersunat ya di hari ke-8. Islam juga sunat. Sambil minum ya Pak Yesus, Ustadz ya? Iya sambil minum. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Sama, umat Islam juga berpuasa. Yesus tidak pernah makan babi. Ya, umat Islam mengharamkan babi. Nah, terus Yesus memerintahkan menyembah Allah, maka umat Islam menyembah Allah. Yesus berkata di Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Di dalam Al-Quran juga dikatakan seperti itu. Ali Imran ayat 49, wa rasulan ila Bani Israel. Dia diutus hanya untuk Israel. Yesus mengatakan di Lukas 4 nomor 8. Ya, apa yang dikatakan oleh Yesus? Di situ sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Di mana di dalam Al-Qur'annya ada juga. Di Al-Maidah ayat 117 tuh. Di situ dikatakan, aku tidak pernah mengatakan kepada manusia untuk menyembah dirinya. Tetapi kata Dia, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya kan ada tuh ayatnya di tempat Abang. Di dalam kitab Abang apa yang dikatakan Yesus? Aku akan kembali kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Dia akan kembali gitu kepada Bapamu dan Bapakku, Tuhanmu dan Tuhanku. Sama gitu. Apa yang dikatakan Yesus di dalam kitab Anda dengan
di dalam Quran. Ah, Yang gini membeda, loh. bentar Bang, bentar. Belum selesai saya, dengarkan dulu. Oke, Pak Ustadz. Oke, lanjut Ya. Pak Ustadz. Jadi untuk masalah baptis kita tahu sendiri ayatnya aja itu untuk bangsa Israel, bukan untuk global gitu loh. Sedangkan ibadah seperti puasa yang dilakukan Yesus itu ibadah personal. Terus contoh sunat. Sunat itu adalah milah Abraham di luar Israel dia. Secara global. Kan kayak gitu. Babi diharamkan untuk Israel. Lalu di Arab juga diharamkan. Di dalam Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Jadi Bang, ajaran Yesus itu tidak berbeda dengan ajaran Islam. Yang membuat beda itu adalah ajaran di luar Yesus. Contoh ajaran Paulus, ajaran bapak-bapak gereja. Kata Yesus, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu kata Paulus, hai Bani Israel, Tuhan kita 3 dalam 1. Oke. Oke, Pak Ustadz. Kristen pula percaya. Beda udah dengan Yesus. Kristen percaya. Kan kayak gitu, beda Bang. Beda ajaran Yesus dengan ajaran gereja, ajaran Kristen beda. Oke, Pak Ustadz. Gini loh Pak Ustadz. Kenapa tadi saya pertanyakan itu kan Pak Ustadz? Karena seperti dari sejarah misalnya perjanjian lama atau perjanjian lama di kitab kami itu, perjanjian lama itu sama kami seperti Injil Musa, ya kan, tentang Abraham, tentang Yakub. Injil Musa. Maksudnya apa firman Tuhan yang tertulis dari apa? Dari Taurat, perjanjian lama. Taurat. Termasuklah tadi Injil tentang perjanjian baru, ya kan? Kalau memang tadi itu kalau saya lihat kan Pak Ustadz, ini hanya sepotong-sepotong yang diambil dari apa itu tadi yang diyakini oleh saudara Muslim atau di Al-Quran itu yang diambil tentang perjalanan Yesus waktu ada di dunia ini. Loh, Bang gini, Yesus mengatakan hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, sembahlah Allah. Itu ajaran Yesus, ya. Lalu ada yang mengatakan, bentar Bang, kenapa kami sepotong-sepotong seperti itu meyakininya? Karena ada ajaran yang di luar dari ajaran Yesus di kitab Anda itu. Kata Yesus, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah. Maka kami yakini itu, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah. Ada ngaku pengikut Yesus mengatakan Tuhan itu 3 dalam 1. Enggak kami ikuti, bukan ajaran Yesus itu. Dia tidak pernah menyampaikan itu. Oke. Di sini kita lihat tadi Pak Ustadz seperti dalam hal misalnya menginjil ini. Bahkan waktu dia masih ada murid-muridnya itu loh Pak Ustadz. Itu diajarkan. Karena kalau Pak Ustadz misalnya meyakini tentang nabi-nabi, jangan dulu Pak Ustadz misalnya percaya kalau Yesus itu Tuhan. Tapi setidaknya ajaran-ajarannya itu maunya harus dipercayain dong. Jangan hanya misalnya hanya sepenggal-penggal misalnya yang diyakini gitu, yang seperti yang dinyatakan Tuhan Yesus itu bahwasanya hanya Bang, Tuhan Esa. Bang, ajaran Yesus yang mana yang enggak dikerjakan umat Islam? Ya, salah satunya lah tadi loh Pak Ustadz yang disuruh misalnya tentang baptisan, ya kan? Sedangkan kita di Muslim tidak ada baptisan. Baik. Baru Baptis lagi itu, lagi dalam hal misalnya menginjil, ya kan? Apakah ada penginjilan di dalam apa? Karena kan sebenarnya kan bahasa Indonesia menginjil, tapi nggak tahu lah kalau bahasa Arab itu apa. Sebenarnya Bang, makanya baik. kemarin nih. Gini Bang, contoh kata Anda tadi, kata Anda Yesus ada juga tuh mengajarkan baptis kan kayak gitu. Iya. Coba kan Anda lihat di Matius 28 tadi, baptis untuk bangsa Israel gitu. Semua Kitab Anda bangsa. sendiri ya. Semua bangsa. Tidak, Anda baca lagi, dibaca lagi kitab Anda. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa muridnya apa? Yahudi semua. Ya, nggak ada di situ bangsa murid Yesus itu bangsa Indonesia, nggak ada. Oke? Di dalam apa bangsa murid, semua bangsa murid Yesus itu dari 12 bangsa ya, dari 12 muridnya berbangsa Yahudi semua. Nggak ada bangsa Indonesia muridnya, nggak ada. Lalu kata Yesus baptislah, artinya ajaran baptis itu untuk Bani Israel lokal.
Menggunakan apa? Menggunakan air. Sama tata cara penyucian di dalam agama Islam, pakai wudhu, pakai air, ya sama aja. Kalau dari alat yang digunakan sama. Cuma ya, kalaunya di dalam Kristen baptis kan ada tujuan tertentu. Ya, wudhu pun juga untuk ibadah kan kayak gitu, sebagai penghapus dosa juga. Wudhu itu penghapus dosa loh Bang. Baru lagi kan Pak Ustadz, yang saya pertanyakan lagi kepada Pak Ustadz, apakah Pak Ustadz juga percaya itu kalau Yesus itu datang kembali? Karena kan tadi Pak Ustadz percaya tentang apa menurut orang kita Muslim, Yesus itu adalah seorang nabi. Taruhlah dulu misalnya kita ikuti dulu pernyataan itu adalah Yesus seorang nabi. Atau kita bilang dulu Nabi Yesus mengatakan kepada kitabnya dia apa datang kembali. Apakah Pak Ustadz juga percaya itu? Kan begitu. Gak mungkin misalnya satu sedikit-sedikit abangnya berubah teman-teman. Gak mau lagi ngomong Tuhan Yesus, tapi Nabi Yesus. Karena kenapa saya bilang itu pernyataan seperti itu Pak Ustadz? Karena kita di Muslim itu menganggap itu Nabi. Nggak usah dulu Pak Ustadz percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Nggak pala saya ajak Pak Ustadz. Karena sesuai keyakinan Pak Ustadz, Tuhan itu adalah seorang Nabi. Ya, kalau memang percaya dia seorang Nabi, berarti ajaran Nabi menurut keyakinan Pak Ustadz adalah Yesus. Berarti ajaran yang disampaikan Yesus ini semestinya Pak Ustadz jangan sepotong-sepotong percaya gitu loh. Kutanyakan dulu sama Pak Ustadz, apakah percaya Saya Pak Ustadz percaya itu? semua, cuma yang untuk Bani Israel kita nggak bisa ikuti karena saya bukan Israel gitu. Oke, bukan untuk Israel dulu itu Pak Ustadz. Salah satunya lah tadi itu dia datang kembali. Apakah misalnya Pak Ustadz Datang percaya kembali itu? saya percaya. Datang dia kembali untuk menebus atau untuk menjemput umat yang diselamatkan dan untuk menghukum orang yang berdosa. Apakah percaya juga Pak Ustadz? Menghukum orang yang berdosa. Baik. Saya percaya di keimanan saya Yesus atau Nabi Isa itu turun kedua kalinya. Cuma beda tujuannya. Dia akan menghakimi Kristen yang menyembah dia gitu. Tadi Pak Ustadz bilang kan ini kan ajaran apa itu menurut agama kita Muslim adalah Nabi Yesus kan. Kita percaya apa yang disampaikan itu termasuk firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang berasal daripada Tuhan. Bang. Okay. Bang, di Kristen percaya dia turun kedua kalinya, di Islam percaya turun kedua kalinya. Kata Islam, dia akan menghakimi Kristen. Coba Anda baca Matius 7, 21 sampai 23. Pada hari terakhir, kata Yesus, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tidak akan masuk dalam kerajaan sorga, kecuali ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada saat itulah kata Yesus ya, pada hari akhir banyak yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami memakai namamu untuk mengadakan mukjizat, menyembuhkan orang sakit pakai namamu, ya, mengadakan mukjizat-mukjizat pakai namamu, demi namamu. Apa kata Yesus? Kata Yesus, pada hari terakhir itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah kalian semua, kalian adalah pembuat kejahatan, kata Yesus. Oke. Makasih sudah dibacakan firman Tuhan itu Pak Ustadz. Yang perlu saya pertanyakan juga sama Pak Ustadz kan. Bang, saya belum sedikit lagi saya kritik. Yang memanggil Yesus itu Tuhan, agamanya apa? Itu aja dah saya tanya. Kristen. Ya udah, makanya kata Islam, Yesus atau Nabi Isa turun kedua kalinya, tersangkanya adalah Kristen yang menuhankan dia gitu. Dia akan menghakimi Kristen. Kalau menurut pertanyaan saya, kalau saya boleh bertanya Pak Ustadz, kalau menurut Pak Ustadz itu firman Tuhan termasuk yang di dalam Bible atau termasuk di dalam Al-Quran itu diberikan Tuhan itu hanya khusus kepada manusia atau kepada seluruh umat manusia? Bang, jadi begini Bang ya, Tuhan itu melihat zamannya. Apakah manusia itu di zamannya sudah mampu untuk melakukan semua perintahnya? Dia paham gitu. Paham Tuhan itu, tahu dia. Jadi diturunkannya dulu untuk lokal,
sebagian dari kaum tersebut untuk kaum tersebut, yang pada akhirnya dia akan mengglobalkan sebagai bentuk keadilan bagi seluruh manusia, bahwa ajaran itu akan dia globalkan untuk seluruh dunia, seluruh manusia gitu. Jadi Makanya kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dalam Islam itu. Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Kenapa saya pertanyakan itu sama Pak Ustadz supaya kita baik yang penonton baik juga kita di sini. Kenapa saya pertanyakan itu tadi? Apakah hanya khusus firman Tuhan itu disampaikan kepada contohnya hanya kepada bangsa Israel itu berlaku sebenarnya, atau misalnya Al-Quran itu hanya berlaku kepada Muslim, ya kan? Atau misalnya Bible itu hanya berlaku kepada Kristen? Kalau menurut misalnya pengertiannya saya itu Pak Ustadz, atau yang Pak Ustadz tadi itu hukuman itu berlaku kepada umat semuanya itu. Tapi karena Pak Ustadz tadi mengatakan itu hanya kepada orang Kristen, karena hanya orang Kristen yang percaya tentang Yesus. Makanya aku sampaikan itu tadi kepada Pak Ustadz. Berarti berlakunya juga firman Tuhan di mana Matius 7 ayat 21 dan 20 sampai 23 itu bukan hanya kepada orang Kristen, karena firman Tuhan itu bukan hanya berlaku kepada orang Kristen tapi ke seluruh umat manusia, karena firman yang disampaikan itu adalah berlaku untuk semua manusia. Maka itulah kewajiban kita, karena kita sudah tahu berarti kita harus kita sampaikan kepada manusia, seluruh manusia. Kalau Anda memaksakan Matius 7 21 sampai 23 untuk seluruh manusia, saya mau tanya, yang memanggil Yesus Tuhan agamanya apa dulu? Ya, tadi udah Pak Ustadz sampaikan Kristen, itu kan? Kristen ya. Islam ada nggak menyebut Yesus itu Tuhan? Ya mungkin tidak. Nggak ada. Baik, saya Islam. Saya tidak menyebut Yesus itu Tuhan, Bang. Artinya ayat di Matius tadi bukan untuk seluruh manusia, tapi khusus untuk Kristen. Jadi kayak gitu artinya. Kan di situ kata-kata Yesus banyak, pada hari akhir orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Siapa yang panggil Yesus Tuhan? Islam kagak, Hindu kagak, Buddha kagak. Jadi ayat tersebut tidak bisa dipaksakan untuk seluruh manusia. Tapi ayat tersebut dikhususkan untuk Kristen yang menuhankan dirinya, yang mana Kristen akan diusir oleh Yesus itu sendiri, gitu Bang. Oke. Berarti kalau itu kan kalau saya ambil misalnya dari cara pengertian dari Pak Ustadz tadi, berarti ada pun misalnya suatu hukuman di dalam ajaran kita di Muslim dalam Al-Quran, berarti itu hanya berlaku kepada pengikutnya juga Pak. Hanya kepada Muslim juga, berarti nggak berlaku itu kepada yang di luar dari Muslim hukuman itu, sebagaimana tadi hukuman yang dituntut di dalam apa itu tadi ajaran Muslim itu. Nah, itu. Makanya tadi saya bilang itu Pak Ustadz, firman Tuhan itu adalah perkataan dari Tuhan. Apa yang dia sampaikan itu hukuman pun yang disampaikan Tuhan dalam firman itu. Abang pandang Al-Quran saya. Al-Quran itu hudal linas, petunjuk untuk seluruh manusia. Jadi segala hukuman, segala ajaran dalam Al-Quran itu berlaku untuk manusia. Terserah manusianya mau ikut atau tidak, tanggung konsekuensinya gitu. Ya maksudnya gini loh Pak Ustadz, karena Pak Ustadz tadi kan hanya karena percaya kepada Yesus, kami misalnya di dalam Alkitab hanya itulah yang misalnya menerima apa itu hukuman itu sesuai dengan yang percaya dengan dia. Apakah seperti itu juga dalam Al-Quran? Hanya agama Muslim juga yang misalnya menanggung sebagai ajaran juga di dalam Al-Quran itu yang menanggung apa itu yang disampaikan firman di dalam Al-Quran? Oh global sehingga Bang. misalnya global. Kenapa dalam Al-Quran itu Pak global, sedangkan dalam Bible hanya khusus kepada orang Kristen? Itu. Karena ada konteksnya di Bible itu. Kalau Yesus mengatakan pada hari terakhir banyak orang ya dari seluruh manusia menyebut aku Tuhan. Ya, artinya untuk seluruh manusia. Tapi kalau Yesus mengatakan banyak pada hari akhir menyebut aku Tuhan, siapa yang menyebut dia Tuhan? Cari, itu artinya ada konteks yang dikatakannya. Contoh Yesus berkata, aku diutus untuk Bani Israel. Apakah kita bisa bilang untuk global? Nggak bisa. Karena sesuai dengan isinya. Tapi kalau Al-Quran, min qablu hudal linnas, atau sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, hudal linnas Al-Quran itu.
Kan kayak gitu. Artinya konteks dari yang dimaksud Al-Quran adalah global, bukan khusus seperti yang dikatakan Yesus. Jadi kenapa saya ambil seperti itu tadi Pak Ustadz? Bukan hanya kepada orang Kristen sebenarnya berlaku firman Tuhan yang di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu. Kenapa saya ambil seperti itu? Karena firman juga mengatakan itu tadi, baptislah jadikanlah bangsa muridku. Artinya Ya, jadikanlah Bang, saya semua mau, misalnya ada. Bang, saya udah katakan sama Se- abang, bangsa sedang, murid sed- Yesus apa, Bang? Nah, sedangkan pengikut apa itu kan pengikut Yesus kan kalau kita lihat ya Pak Ustadz ya, itu Hah? kan kalau kita lihat itu orang Israel itu kan nggak seberapa itu yang Kristen. Itu kan agama Yahudi. Kalau orang Israel itu sekarang agama Yahudi, ya Bang, kan? Nah, kata sedangkan Yesus yang Kristen jadikanlah itu yang semua, menerima Bang, Kristen, yang menerima, jangan berbelit-belit. ya, Semua bangsa murid Yesus itu bangsa apa semuanya? Dari 12 murid itu bangsanya apa? coba sampaikan dulu menurut Pak Ustadz. Saya tanya abang, Ya, jadikanlah semua bangsa murid. Semua bangsa murid Yesus itu bangsanya apa gitu? yang kalau dalam pengertian saya di sini bangsa maksudnya itu Pak Ustadz itu adalah kalau dulu sebutan itu adalah bangsa, kalau sekarang sebagian kerajaan sekarang misalnya kalau kita lihat di sini adalah negara, ya kan? Kalau bisa diartikan itu baptislah seluruh negara-negara. Artinya Oh, baptislah beda. seluruh kerajaan. Di situ Bukan ini tertulis. bukan Makanya khusus, abang kagak paham kitab abang sendiri rupanya. bukan ini Semua bukan bangsa murid. Bangsa ja- murid dari 12 murid Yesus itu bangsa mereka apa? Indonesia kah? Bangsa Cina kah? Atau bangsa Arab kah muridnya? ah, gini Pak Ustadz, pengertiannya di situ kalau saya ambil di sini eh, sedangkan yang menerima misalnya Yesus adalah, makanya dibilang kemarin udah pernah kita bahas itu Pak Ustadz, itu perjanjian lama eh, bahasa Ibrani atau bahasa suku Israel. Kalau dalam perjanjian baru adalah bahasa Yunani, ya kan? Nah, kepada siapa ini terjadi baptisan ini? Apakah hanya kepada orang Israel? Tidak. Ya iya. Ah, Dari tidak. bahasanya aja Yesus mengatakan semua bangsa murid. Silakan Anda ketahui dulu bangsa murid Yesus itu yang 12 itu bangsa apa aja yang ada. Iya, tapi siapa yang misalnya yang menerima ini? Di sini kita lihat yang menerima baptisan ini kan bukan hanya eh, apa? Kalau kita hitungkan itu dibandingkan orang Eropa dibandingkan sama Israel itu jauh lebih sedikit. Israel itu yang menerima Yesus itu sebagai apa? Iya, makanya Eh, Bang, ajaran Yesus. ajaran Yesus itu untuk lokal, untuk Israel doang. Makanya kata Yesus, domba-dombaku mengenal aku. Ketika dia mengajar di bait Allah, waktu dia diutus, domba-dombaku mengenal aku. Dia menggembala di bait Allah itu yang dia maksud adalah orang-orang sekitar situ. Dia akan kenal kepada Yesus dari bangsa Israel itu. Dari mana Kristen pula? Oke. Udah Kalau dibilang, Yesus pun ngomong, ya, Bang, sorry banget nih Bang ya, saya harus katakan kepada Abang, Bang, yang di luar bangsa Israel, yang menyembah Yesus dan menuhankan Yesus, dianggap oleh Yesus anjing. Oke, Pak Ustadz. Kalau bisa saya dulu Pak Ustadz ya, ini yang pernah saya dengarkan, diterima nggak diterima juga nanti. Kenapa misalnya bangsa Israel adalah yang dipilih Tuhan untuk pertama kalinya di antara bangsa-bangsa yang lain, kan begitu Pak Ustadz? Kenapa kepada keturun Abraham menurut Alkitab kami ya Pak Ustadz, nggak tahu lalu Al-Quran gitu ya. Kalau pertama Abraham, baru turunlah Isa, baru Yakub, ya kan, barulah sejajarnya gitu. Kenapa kepada bangsa itu sebelum datang Yesus? Itu menurut keyakinan kami ya Pak Ustadz. Kenapa kepada bangsa Israel itu? Sebenarnya kenapa kepada bangsa Israel itu? Karena bangsa Israel itulah yang misalnya yang diharapkan untuk memberitakan tentang misalnya tentang kehebatan Tuhan, ya. Salah satunya seperti sejarahnya bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Waktu Baik ada Bang, itu, waktu ngerti. waktu Ngerti. terjadi Kenapa bangsa tulah Israel, gitu. bangsa
menurut Anda dia bangsa pilihan kayak gitu kan? Ah, Nah, baik. ah, Bagi saya, kenapa Tuhan mengutus banyak para nabi ke bangsa Israel? Karena bagi saya bangsa Israel itu bangsa paling bebal di muka bumi. Tuh. Bukan oke. bang, dia bangsa pilihan yang paling bebal di muka bumi. Itu betul. Bukan bangsa yang ditinggikan, bukan, tapi bangsa paling bebal. Makanya banyak banget nabi diutus dari bangsa Israel itu gara-gara kebebalan mereka. Nah, itu Kayak gitu, bukan berarti dia bangsa yang ditinggikan Tuhan, kagak. Tapi bangsa yang paling bebal. Contohnya aja ketika diutus Nabi Musa, ditinggalkan oleh Nabi Musa sebentar, mereka udah bikin patung buat disembah. Nabi Musanya masih hidup loh, ya. Masih hidup, mereka malah bikin patung untuk disembah gitu. Jadi betul kata Anda, dia adalah bangsa pilihan yang paling bebal dari seluruh bangsa. Ya. Oke. Kenapa tadi saya ambil itu Pak Ustadz? Bangsa Israel itu pertama turun seorang nabi dari suku Israel lah, kita bilang ya, suku Israel. Dipercayakan Tuhannya bangsa Israel ini untuk menyampaikan tentang bagaimana Tuhan Enggak, Israel Bang. itu kepada bangsa-bangsa lain. Bukan cuma Israel, nabi di luar Israel banyak. Abraham Oke. itu di luar Israel, Ishak di luar Israel, Iya. Ismail di luar Israel, Bileam di luar Israel. Terus di kitab Anda tuh Ayub di luar Israel, Yunani, Ayub ya. Oh iya iya. Di lu- Kenapa saya bilang tadi itu Israel itu Pak Ustadz? Itu dari sisi lain dari Alkitab, nggak tahu kalau beda dari Al-Quran. Yang pertama itu Abraham, ya kan? Diperanakan Isa. Hmm, Nah, lalu Isa memperanakan Esau dan Yakub hmm. di Alkitab kami ya Pak Ustadz. Terus Yang menjadi penerusnya adalah Yakub. Yakub, Nah, betul. setelah Yakub itu Sama ceritanya di Al-Quran. disitulah diturunkanlah Yusuf ya, yang di Mesir. Betul. Disitulah diberikan misalnya datang seorang nabi dari bangsa Israel. Bangsa Israel inilah yang dipercayakan Tuhan sebenarnya untuk membuktikan kalau seperti yang di Mesir itu pada zaman itu dulu mereka menyembah berhala. Sehingga dia memberikan misalnya salah satunya dipilih umatnya Israel itu untuk membuktikan bahwasanya Tuhan yang disembah orang Israel ini adalah Tuhan yang sesungguhnya, bukanlah misalnya Tuhan yang disembah oleh bangsa-bangsa yang lain. Jadi Gitu. Terus jadi Israel itu merasa bangga karena mereka adalah pilihan, termasuk dari kakek moyang mereka dari Abraham, kan menurut dari Alkitab ini. yang Jadi ketika yang dipilih itu Israelnya. Israel itu kan tahu nama lain dari Nabi Yakub. Tidak semua dari suku-sukunya itu dipilih. Iya, iya. Karena suku-sukunya ini bebal ya. Jadi ada yang lurus, para nabi harus diutus dari bangsa Israel. Makanya saya bilang, bukan dia menunjukkan Tuhan yang betul seperti apa, bukan. Tapi meluruskan bangsa Israel itu sendiri untuk kembali ke jalan Tuhan. Karena bangsa ini bangsa paling bebal di muka bumi. Oke Pak Ustadz, baru bangsa Israel inilah yang diharapkan untuk memberitakan misalnya, yang memberitakan Tauratnya atau firmannya kepada bangsa lain. Tetapi ternyata mereka gagal. Bahkan waktu lahir pun Yesus kepada juga suku Israel juga, dari keturunan orang Israel. Abang paham kata bebal enggak? Abang paham kata bebal enggak? Kalau soal misalnya bebal itu ya Pak Ustadz ya, kita nggak bisa kita kategorikan misalnya hanya satu suku. Semua ini suku. Berarti abang gak ngerti bebal ya. Yang namanya bebal itu nakal, bangsa yang paling nakal dari seluruh bangsa itu Israel. Apa yang mau diharapkan dari dia, bangsa bebal? Walaupun misalnya mungkin jadi Israel itu adalah bangsa yang bebal ya. Dikit-dikit dia menyalahi aturan Tuhan. Makanya banyak para nabi diutus dari bangsa Israel karena kebebalan mereka. Dikit-dikit bebal, diutus lagi nabi, dikit-dikit bebal. Beda dengan bangsa lain yang adem ayem gitu.
Bangsa Oke. Israel aja yang disuruh untuk memperbaiki diri. Jadi artinya bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan yang paling bebal dari seluruh bangsa. Bukan Oke. bangsa yang diharapkan untuk memberitakan firman Tuhan. Kagak kayak gitu. Oke, boleh Apa saya yang diharapkan dengan orang bebal pembangkang kayak gitu? boleh saya bertanya Pak Ustadz? Hmm. Nah, kenapa Tuhan tidak memilih bangsa lain selain dari bangsa Israel kalau memang tadi pernyataan dari Pak Ustadz itu dari bangsa Israel itu adalah bangsa yang bebal gitu kan Loh, atau Bob. yang Bang, memberontak. Bang, Kenapa di misalnya kitab dari Anda dikatakan, suku-suku? Bang. Di kitab Anda dikatakan, kemuliaan bangsa Israel itu akan diberikan ke bangsa lain. Nah, disitulah kita lihat Pak Ustadz, walaupun ada di antara dari bangsa dari suku Israel itu ada yang misalnya bebal menurut Pak Ustadz tadi, tapi di antara juga dari bangsa Israel ini ada juga orang yang taat, yang setia di Iya, hadapan ada Tuhan. orang yang taat. Contoh Nabi Salah Yahya satu tuh orang salah orang yang satunya lah taat. tadi misalnya nabi-nabi yang tertulis di dalam Alkitab ya. Betul. Makanya nabi-nabi itu diutus untuk Bani Israel, untuk Israel sendiri gitu. Oke. Untuk memperbaiki Israel sendiri, bukan untuk menyerukan ke seluruh dunia. Dari mana? Kenapa saya ambil itu Pak Ustadz? Kenapa saya ambil tadi sejarah dari bangsa Israel ini? Bukan saya bilang bangsa Israel ini adalah mereka suci dan tidak ada salah. Orang Israel itu adalah manusia sama seperti kita juga. Bisa berbuat dosa, bisa juga misalnya apa salah di hadapan Tuhan. Bisa juga beda imannya dan keyakinannya bisa juga. Karena kalau saya tahu, setahu saya entah benar atau tidak Pak Ustadz ya. Kalau sekarang yang ada di Israel itu, sekarang bukan hanya agama Yahudi yang ada juga agama Kristen, ada juga agama Muslim dari suku Israel, kan begitu kan? Jadi di sini yang kenapa tadi saya beritahu dari sejarah dari bangsa ini, hanya mereka salah satunya misalnya sebagai contoh dan teladan supaya memberitahu tentang Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan yang disembah Israel, ya. Ketika misalnya datang Yesus ke dunia ini untuk menjelma menjadi manusia adalah kepada juga suku Israel. Ya, kepada suku Israel. Masalahnya gini, jadi Bang, harapan kita berbicara Israel ini, kita bukan dari Bani Israel. Saya udah bilang Israel itu adalah bangsa pembangkang di muka bumi, bangsa yang paling nakal. Apa yang mau kita harapkan dari Israel gitu? Makanya Tuhan mengutus di luar bangsa Israel para nabi, contoh Abraham, Ishak, Nabi Muhammad, Bileam, terus juga Nabi siapa? Ayub. Banyak. Bahkan di Arab itu kami yakini ada Nabi Hud, ada juga Nabi Soleh. Banyak gitu. Oke Pak Ustadz. Mungkin sebagian dari saudara kita yang penonton di bawah disuruh turun karena membahas Israel. Sebenarnya saya tidak karena Pak Ustadz juga kan percaya kepada karena abang nggak paham apa yang saya maksud. Iya. Gini loh Pak Ustadz, karena Musa juga adalah suku Israel. Jadi kita nggak boleh alergi kepada Israel, kan begitu kan? Bang, gini. Nabi Musa diutus dari bangsa Israel untuk memperbaiki Israel itu sendiri karena banyak bebal, bukan untuk mengajarkan mengajarkan ajarannya ke seluruh dunia, kagak. Jadi kita tanya dulu sama Pak Ustadz kan, selain dari bangsa Israel itu yang enggak tahu lah kalau dalam Al-Quran itu apakah ada bangsa yang lain misalnya diberikan wahyu untuk memberitakan tentang kebenaran Tuhan yang sesungguhnya, Bang, atau kali yang sesungguhnya? Bang, ada enggak? Untuk masalah itu Abraham itu bukan dari bangsa Israel. Dia memberitakan menuju jalan Tuhan. Kayak gimana sih? Ya kan Abraham ini kan keturunannya itu adalah nanti Israel. Ya kan kita belum ada Israel. Maksudku kan keturunan Abraham kan Israel. Ya iya, kan, belum ada kan Israel. Satu suku. Iya, artinya kan waktu di zaman Abraham belum ada Israel kan? Oke. Ada bangsa dari Abraham. Abraham itu dari Babilonia, Mesopotamia. Itu di luar bangsa Israel. Bangsa Israel belum ada. Tuhan sudah mengutus Abraham untuk menyampaikan kebenaran, wahyu Tuhan. Atau seperti ini Pak Ustadz,
seperti apalah di Mesir atau dari bangsa Mesir. Apakah ada di situ entah Ada. di apa diberikan misalnya Tuhan pengetahuan tentang apa tentang kebenaran yang Tuhan yang sesungguhnya. Kan kalau kita lihat dari sejarah, nggak tahu lah kalau dari Al-Quran Pak Ustaz ya, kalau dari Alkitab di luar dari bangsa Israel ini kalau menurut Alkitab adalah menyembah berhala. Nah, kan. Nah, setelah misalnya datang Yesus, berganti lagi di luar dari bangsa Israel. Sebenarnya bangsa Israel inilah yang memberitakan tentang kedatangan Yesus ini. Karena kenapa? Karena tertulis di dalam Yesaya itu pemberitakan akan datang nanti Mesias. Makanya bangsa Israel itu menunggu-nunggu Mesias itu, menantikan mereka Mesias itu adalah bukan yang seperti Yesus yang diharapkan itu akan disalibkan.